Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terkhusus siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 19 Garut. Berjumpa lagi dengan Ibu Tani Fitriani sebagai guru mata pelajaran fisika di kelas 10 SMA 19 Garut. Nah, teman-teman semuanya, untuk mata pelajaran fisika di kelas 10 itu, topik yang pertama adalah tentang pengukuran. Namun, sebelum memasuki topik tersebut, teman-teman semua harus mengetahui materi prasyarat tentang pengukuran. Materi prasyarat tentang pengukuran itu sebenarnya telah teman-teman pelajari di jenjang SMP, tepatnya di kelas 7 atau di kelas 1 SMP. Nah, pada video kali ini, Ibu akan memberikan penguatan, kita akan merecall kembali, akan mengingat-ingat kembali materi prasyarat tersebut, yaitu tentang pengukuran. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Baik, seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa topik pertama pada mata pelajaran fisika adalah tentang pengukuran. Nah, sebelum ke materi penguatannya, materi penguatan pengetahuan prasyarat, ini Ibu sudah siapkan beberapa pertanyaan yang mungkin dapat memacu kalian, dapat memantik kalian untuk mengingat kembali materi prasyarat tentang pengukuran. Kalian dapat menjawabnya secara mandiri. Oke, kita langsung saja. Ada pertanyaan pertama. Di sini ada sebuah gambar. Pada gambar tersebut ada dua meja. Nah, pertanyaannya, apa saja yang dapat dibandingkan dari kedua meja tersebut? Kira-kira apa saja ya yang dapat dibandingkan dari kedua meja tersebut? Oke, silakan Ibu berikan waktu. 3, 2, 1. Kita jawab. Mungkin kalian akan berpikir, oh dari kedua meja tersebut dapat dibandingkan yang pertama panjangnya, yang kedua bisa juga tinggi mejanya, yang ketiga lebar mejanya, bisa juga warna mejanya atau eh, bahan-bahan meja tersebut gitu dan lain sebagainya. Itu yang dapat kita bandingkan dari kedua meja tersebut. Oke, apakah sama? Apakah ada yang beda? Boleh ditulis di kolom komentar. Kemudian pertanyaan kedua, di sini Ibu memiliki sebuah meja dan Ibu mengetahui data pengukuran dari meja tersebut. Yang pertama, ada data tentang panjang meja, yaitu 120 cm, dan tinggi mejanya adalah 65 cm. Pertanyaannya adalah, manakah dari hasil ukur tersebut yang disebut dengan besaran? Apakah panjang dan tinggi itu disebut besaran? Atau mejanya sendiri itu yang disebut dengan besaran, atau angka 120 dan 65 ini disebut dengan besaran, atau besaran itu adalah cm-nya atau sentimeternya. Kira-kira yang mana ya yang disebut dengan besaran? Silahkan kalian tentukan pilihan kalian sendiri. Oke, selanjutnya masih data hasil pengukuran yang sama, yaitu data panjang meja dan tinggi meja, tetapi yang ini yang ditanyakan adalah manakah yang disebut dengan satuannya. Kalau sebelumnya itu adalah besarannya, kalau ini adalah satuannya. Kira-kira manakah atau komponen mana yang disebut dengan satuan? Silahkan tentukan pilihan kalian. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, kita kan mengetahui di sini tuh ada data tentang panjang dan tinggi meja. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara panjang dan tinggi? Apa juga persamaan antara panjang dan tinggi? Bisakah kalian menjawabnya? Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mungkin dapat memacu kalian mengingat-ingat kembali materi tentang besaran dan satuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penguatan pengetahuan prasyarat itu sendiri, yaitu tentang besaran dan satuan. Oke, dimulai dari ini. Manakah yang lebih panjang? Katanya. Di sini Ibu memiliki tiga garis berwarna hijau, garis yang pertama, garis yang kedua, dan garis yang ketiga. Manakah dari ketiga garis ini yang lebih panjang? Apakah garis pertama, garis kedua, atau garis ketiga? Kemudian,
Di sini ibu juga memiliki ada sebuah bentuk seperti speaker, mirip speaker, tapi kita fokus kepada garis merahnya. Manakah garis yang lebih panjang? Apakah garis merah yang depan ataukah garis merah yang belakang? Kira-kira kalau dilihat sekilas, mana yang lebih panjang? Yang mana? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab dari ketiga garis hijau ini, mungkin yang lebih panjang adalah garis kedua. Dan dari dua garis merah ini, mungkin yang lebih panjang adalah garis merah yang di belakang. Itu mungkin sebagian dari kalian dapat menjawab seperti itu. Atau mungkin juga sebagian dari kalian menjawabnya dari yang lain, atau dapat menjawab ketiga garis hijau ini panjangnya sama, atau kedua garis merah ini panjangnya sama. Itu adalah jawaban kalian. Nah, bagaimana sih kita mengetahuinya secara pasti? Bagaimana? Kalau cuma dilihat sekilas, sih kita susah ya menentukan mana yang lebih panjang. Nah, kita harus menentukannya secara pasti agar kita yakin mana yang lebih panjang gitu. Nah, untuk mengetahuinya secara pasti, kita harus memiliki ukuran dari ketiga garis hijau ini dan kedua garis merah ini. Nah, pentingkah suatu ukuran itu? Apakah ukuran itu penting? Dan bagaimana cara mendapatkan ukuran itu? Nah, caranya dengan pengukuran. Jadi, ukuran itu sangat penting untuk memberikan data yang dapat mendukung teori kita secara logis. Kalau tadi kita misalkan menyebutkan ketiga garis hijau ini panjangnya sama, nah kita untuk mendukung teori kita tersebut, maka kita memerlukan data. Datanya berbentuk ukuran dari ketiga garis hijau ini. Begitupun sama halnya dengan kedua garis merah ini. Nah, ukuran itu dapat kita peroleh dengan cara melakukan pengukuran. Nah, jadi pengukuran itu apa sih? Pengukuran itu dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan ukuran kepada suatu objek. Atau pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang hendak kita ukur atau disebut dengan besaran dengan suatu patokan yang bernilai tetap atau kita sebut dengan satuan. Besaran dan satuan itu apa ya? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui cara untuk mendapatkan ukuran, yaitu dengan melakukan pengukuran. Pengukuran itu untuk yaitu kegiatan melakukan pemberian ukuran terhadap sesuatu yang hendak diukur. Nah, apa saja sih yang dapat diukur selain panjang garis tadi? Apalagi sih yang dapat diukur? Nah, yang dapat diukur itu tadi bisa panjang, bisa juga waktu, bisa suhu, bisa luas, ada massa, kecepatan, dan lain sebagainya. Itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, dalam fisika, segala sesuatu yang dapat diukur itu kemudian dinyatakan dengan angka atau nilai, itu disebut dengan besaran. Ya, jadi sesuatu yang hendak kita ukur itu namanya besaran ya, teman-teman. Kemudian, kita lanjutkan. Tolong teman-teman lengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, kakak berlari sejauh 10 titik-titik. Kira-kira ada kata apa ya yang dapat melengkapi kalimat tersebut? Yang kedua, ibu membeli beras sebanyak 10. 10 apa ya, ibu? Yang ketiga, suhu di tempat ini adalah 10 titik-titik. 10 apa ya? Nah, yang keempat, adik membaca buku selama 10 apa ya kira-kira? Yang nah, cukup 4 kalimat. Oke, yang pertama, kakak berlari sejauh 10. Apakah 10 meter? Apakah 10 kilometer? Atau apakah 10 apa gitu? Nah, misalkan kita dapat isi dengan 10 meter gitu ya. Kemudian yang kedua, ibu membeli beras sebanyak 10 kilogram. Yang ketiga, suhu di tempat ini adalah 10 derajat Celcius. Misalkan. Yang keempat,
adik membaca buku selama 10 menit. Itu adalah kata-kata yang rampung, kata-kata yang dapat melengkapi kalimat-kalimat yang rampung ini. Nah, pertanyaannya, apakah penting melengkapi kalimat-kalimat di atas? Jika penting, mengapa ya? Ternyata kalimat-kalimat ini belum lengkap dan sangat penting untuk kita lengkapi. Karena untuk memberikan patokan atau acuan terhadap pengukuran yang kita lakukan. Misalkan yang nomor satu, kakak berlari sejauh 10 meter. Nah, meter itu adalah patokannya terhadap besaran atau besaran yang kita ukur. Nah, yang besaran yang kita ukurnya adalah jarak larinya si kakak gitu. Yang kedua, ibu membeli beras sebanyak 10 kilogram. Nah, kilogramnya itu adalah patokannya atau acuannya atau standarnya dari besaran yang kita ukur. Seperti itu dan seterusnya gitu. Nah, disebut apakah itu? Yang tadi kita lengkapi seperti meter, kilogram, ada derajat Celcius, dan ada menit. Itu disebut apa kira-kira ya? Apakah teman-teman masih ingat? Ya, kata-kata itu atau istilah-istilah itu disebut dengan satuan. Satuan itu adalah sesuatu yang dijadikan patokan atau acuan dalam pengukuran. Jadi satuan itu sangat penting ya teman-teman, karena menjadi acuan atau patokan dalam pengukuran. Selanjutnya, kita kembali lagi ke meja tadi. Nah, dari meja ini kira-kira apa saja yang bisa diukur ya? Apa saja ayo yang bisa diukur dari meja ini? Nah, misalkan ada panjang mejanya, kemudian ada lebar mejanya, ada tinggi mejanya, dan ada tebal si mejanya. Panjang, tebal, lebar, dan tinggi meja ini sebenarnya sama jenisnya loh. Adanya kesamaan jenis yang diukur. Sama-sama mengukur panjang, tapi namanya aja yang berbeda. Nah, besaran-besaran sejenis itu dapat diwakili oleh satu besaran dan dimensinya. Dimensi itu apa ya? Nah, Ibu ingatkan lagi, dimensi itu adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol. Nah, dimensi ini dapat digunakan untuk menguji kesetaraan besaran, kebenaran suatu persamaan, dan penurunan persamaan. Jadi, nanti teman-teman dapat menyebutkan panjang, lebar, tinggi, tebal ini hanya dengan satu simbol dimensi. Karena jenisnya sama gitu. Nah, mari kita lihat dimensi dari besaran-besaran pokok. Nah, di sini Ibu memiliki tabel besaran pokok, satuan, dan dimensinya. Jadi, besaran pokok itu adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain, atau besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, atau besaran yang berdiri sendiri. Itu adalah besaran pokok. Di sini, asalnya ada 7 besaran pokok, tetapi ada 2 besaran tambahan, yaitu untuk sudut datar dan sudut ruang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, besaran pokok yang pertama itu adalah panjang. Satuannya, satuan internasionalnya adalah meter, singkatan satuannya adalah M, kemudian dimensinya atau simbol dari besaran tersebut adalah L. L besar, L kapital, gitu. Kemudian untuk massa, satuannya adalah kilogram, dan dimensinya adalah M kapital. Kemudian ada waktu, satuannya sekon atau detik, dimensinya adalah T kapital, suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin, jadi bukan Celsius ya. Celsius itu adalah satuan yang biasa kita gunakan di Indonesia, tapi satuan internasional untuk suhu itu adalah Kelvin. Nah, dimensinya ini dibacanya theta. Kemudian ada kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut datar, dan sudut ruang itu termasuk ke dalam besaran-besaran pokok. Khusus untuk sudut datar dan sudut ruang, mereka tidak memiliki dimensi atau tanpa dimensi. Seperti itu. Nah, sampai sejauh ini, apakah teman-teman mengingat atau sudah paham tentang materi prasyarat, yaitu tentang satuan dan atau tentang besaran dan satuan? Kalau sudah,
silakan teman-teman dapat mencari artikel pada link ini. Kemudian teman-teman bisa menentukan mana yang termasuk besaran, nilai, dan satuannya dalam artikel tersebut. Kalau sudah, teman-teman bisa eh, tuliskan di kolom komentar atau teman-teman bisa ajukan, bisa nyatakan di kelas. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah paham, silakan teman-teman simpulkan apa sih pengukuran itu, kemudian apa ya yang dimaksud dengan besaran, dan terakhir apa yang dimaksud dengan satuan. Jadi teman-teman sudah ingat dong kalau sekarang. Oke, mungkin itu adalah video tentang materi prasyarat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Tapi sebelum diakhiri, kita refleksi dulu nih. Nah, setelah mempelajari materi pada video ini, silahkan teman-teman gambarkan perasaan teman-teman dalam bentuk emoji di bawah ini. Apakah sedih? Apakah biasa aja? Apakah tersenyum? Apakah tersenyum dengan sangat riang? Oke, silahkan teman-teman eh, refleksikan hasil pembelajaran kita pada video kali ini. Oke, mungkin itu saja materi prasyarat tentang topik pengukuran. Ibu harap teman-teman eh, dapat memahaminya sehingga teman-teman bisa siap menghadapi topik pengukuran di mata pelajaran fisika kelas 10. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Ibu ucapkan sekali lagi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.